Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah website, yaitu berkaitan dengan penghasilan website selain dari AdSense. Sekali lagi, penghasilan website selain dari AdSense. Jadi kalau Anda ingin membangun website, jangan terpaku dengan yang namanya AdSense, dan itu akan cukup melelahkan. Kenapa kami katakan melelahkan? Ini kan kami menggunakan AdSense ya. Kami sudah pernah membahas untuk 1000 visitor itu rata-rata kita mendapatkan Rp10.000 perak ya. 1000 visitor. Jadi cukup melelahkan sekali kalau misalkan Anda hanya fokus kepada AdSense. Padahal ini pengalaman kami, untuk mendapatkan 1000 visitor sehari itu butuh waktu sekitar mungkin hampir setahun ya. Stabil ya, maksudnya stabil. Kita pakai unique visitor itu stabil, itu butuh waktu sekitar setahun. Bahkan pengalaman kami ketika kami mengerjakan sebuah proyek dan kemudian meninggalkan yang namanya website kami, itu visitornya down, otomatis kan pendapatan AdSense juga pada akhirnya down. Nah ini kami udah mulai fokus lagi, naik lagi ya, biasalah ngata-ngatai ayam lah. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya penghasilan website itu selain AdSense ya? Sebetulnya sangat banyak. Kami contohkan beberapa ya. Dan penghasilan website ini bukan berarti langsung dari website atau langsung dapat uang, tapi juga bisa jadi akibat daripada website itu. Kami contohkan pertama milik Mas Agus Mulyadi. Ini saya pengagum websitenya Mas Agus Mulyadi karena websitenya ini sangat personal, cukup bagus tulisannya. Saya sering ketawa-ketawa kalau baca tulisan ini. Saya mengatakan website ini istimewa karena clean, nggak ada iklan, nggak ada AdSense sama sekali. Dia menyuguhkan sosok pribadinya yang humble, kemudian sosok pribadinya dengan tulisan yang renyah, setia dengan istrinya. Dia katanya memegang istri ini bagaikan memegang map Pancasila, dan unik-unik ya. Tapi kami meyakini, sekali lagi kami meyakini bahwasanya Mas Agus ini sering diundang untuk acara-acara baik seminar menulis, baik pelatihan dan lain sebagainya. Karena apa? Coba perhatikan baik-baik. Kontak saya ini ditunjukkan dengan sangat besar, kata-kata kontak saya ini, dan menu ini tidak akan hilang. Kalau kita scrolling down ke bawah gitu, nggak akan hilang ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya seolah-olah ya, kalau ingin undang saya silahkan, ini kontaknya, seperti itu. Nah ini penghasilan web ya seperti ini. Tidak mungkin tidak langsung dari website ini, tapi Anda akan menjadi dikenal melalui website ini. Jadi pada akhirnya diundang dan lain sebagainya. Kita lihat di sini blogger, penulis, digital storyteller, penulis saingan, penulis, ini intinya penulis. Bahkan di sini ditulis selain menggeluti dunia penulis menulis, saya juga menggeluti dunia desain layout menggunakan Adobe InDesign. Jadi nih ada di sini kata-kata jadi pembicara. Nah pembicara ini 1, 2, 3, 4, 5, oh banyak sekali Mas Agus Mulyadi ini. Ini bahkan ketika menjadi pembicara ini ke bawah sampai ini panjang banget ya. Nah ini cukup besar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah punya Mbak Mira Sahid ini. Ini juga personal ya. Ini juga sama, tidak ada iklan AdSense ya. Kalau kita lihat, klik di sini, kita kunjungi, ini nggak ada sama sekali. Betul-betul clean dan memanjakan pembaca. Dan kalau Anda bergelut dalam website yang seperti ini, Anda tidak dituntut untuk update setiap hari. Jadi update 1 minggu 2 kali nggak apa-apa, update 1 minggu sekali nggak apa-apa. Dan dari mana dia bisa mendapatkan penghasilan? Mungkin, saya katakan mungkin, dan juga saya meyakini karena dia merupakan yoga teacher. Di sini kan ruang yoga ya, maka dia diundang menjadi pengajar yoga itu. Dan kemudian ini kan website parenting ya,
dia sering ngisi parenting, acara-acara parenting, dan yang luar biasa adalah karena beliau ini seorang wanita, maka dekat sekali dengan emosi ibu-ibu. Paham lah, beda dengan parenting yang diberikan oleh bapak-bapak, itu kan beda. Nah ini juga tidak melulu dari, sekali lagi tidak melulu website itu mendapatkan pendapatan dari AdSense ya. Ini kalau kita lihat posting-postingnya, ini kan berkaitan dengan perasaan seorang ibu, perasaan seorang wanita, dan lain sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya, ini punya teman saya, Mbak Yuniari Nukti. Visitornya tidak begitu banyak. Yang saya pernah diskusi sama beliau itu sekitar 700 sampai 800 per hari visitor. Nah pertanyaannya adalah, dari mana dia itu mendapatkan pendapatan? Jawabannya adalah dari review yang ada di tulisan ini. Jadi dia nulis di sini itu dibayar sama orang itu. Hebat sekali. Kami pun belum bisa sampai seperti ini. Jadi dia hanya pengalaman belanja online, dia pengalaman menabung, deposito. Ini jangan salah, ini ada yang minta, kemudian ya istilahnya ucapan terima kasih lah. Kalau dibayar profesional mungkin tidak ya, tapi ucapan terima kasih lah. Dan saya pernah nanya berapa pendapatan sebulan, itu luar biasa, bisa sampai, seingat saya beliau menyampaikan bisa sampai 4-5 juta. Jadi udah hobi, udah senang, dan mendapatkan penghasilan yang lumayan, bahkan kata beliau kadang lebih, seperti itu. Dan ini Anda bisa melakukannya. Bahkan saya pernah nanya ke beliau, Mbak kok nggak dikasih AdSense, kan lumayan visitornya. AdSense nggak seberapa mas, saya lebih enak, enjoy dengan pola yang seperti ini. Nah ini saya tunjukkan posting-postingannya ini. Nah ya tulisannya bagus, saya mengakui tulisannya sangat bagus, enak, dan bahkan beliau itu pernah menulis tentang pertandingan sepak bola Indonesia yang ditulis apa, wasit yang ganteng dari Korea. Bayangkan itu kelebihannya ya. Yang ketiga adalah selanjutnya, ini website produk ya. Website produk. Jadi kalau Anda memiliki website, bisa jadi Anda jualan produk seperti ini, madu. Pendapatannya dari mana? Ya keuntungan produk itu, dan Anda bisa lebih banyak pendapatannya daripada AdSense ya. Nah sekarang saya akan bahas website saya pribadi. Ini website kami nih, Saham Hijau ini kan sebetulnya kalau dari visitor Anda udah melihat ya, visitornya kan cuma sekian ya. Lihat ini, satu hari itu sekarang posisi kami berada di angka 600 lah, rata-rata average ini 600. Jadi kalau AdSense paling cuman 7.000 perak, 6.000 satu hari. Jadi kalau satu bulan tuh bisa 300.000. Jadi belum begitu banyak lah ini ya, yang website kami yang satunya yang memang AdSense-nya cukup banyak. Tapi dari mana sih kok kemudian kami fokus sekali mengelola website ini walaupun kami tidak betul-betul mengejar visitor? Jawabannya adalah kami memang mengelola portofolio di pasar modal atau saham. Entah kenapa ketika kami mengelola website ini, saham yang kami kelola itu cukup lumayan dan naik. Kita lihat ini portofolio kami, dan kemudian ini pendapatan kami ya dari kenaikan portofolio ini 30% satu bulan, ada yang rugi 10% satu bulan, ada yang pendapatannya naik 71% selama 14 bulan. Jadi core inti bisnis kami sebetulnya ada di sini. Nah website ini pendamping. Jadi begitulah polanya. Jadi masing-masing, tidak hanya berpikir melalui AdSense. Kalau Anda berpikir melalui AdSense terus, Anda tidak akan bisa membangun website as a business. Itu harus dipahami. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat bagi Anda yang mengelola website dan Anda ingin terjun ke dunia website. Ingat, pendapatan di website itu cukup banyak sekali, dan jangan terpaku pada satu pendapatan saja atau terpaku dengan website AdSense saja.